lebih. Ibu lihat semangatnya masih luar biasa. Ya, jadi bagus nak ya, semangat yang luar biasa. Baik anak-anak ibu, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ini usai ini pimpin doanya. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dapatkan dari hasil angket assessment yang ibu berikan di kelas ini. Nah, ternyata anak ibu itu yang paling banyak tidak memahami tentang studi lanjutan. Kata lain, anak ibu di kelas 91 ini masih bingung akan menentukan pilihannya nanti setelah tamat SMP mau ke SMA atau SMK. Ya, jadi tujuannya adalah agar dapat memahami kemampuan, minat dan bakatnya sehingga dapat menemukan pilihan studi lanjutannya. Nah, ini ibu absen terlebih dahulu ya. Ada nggak yang nggak hadir hari ini? Ada Bu. Siapa? Olivia ini sekretarisnya. Al-Kadri Bu. Al-Kadri, apa keterangannya nak? Alpa Bu. Terus siapa lagi nak? Apriliana Putri Bu. Apriliana Putri, apa keterangannya nak? Izin Bu. Izinnya terus? Novita Putri Bu. Novita, keterangannya apa nak? Alpa Bu. Alpa. Terus? Ariel Saputra Bu. Ariel ya. Alpa Bu. Ini udah kelas 3 tapi banyak sekali alpanya ya. Jadi buat yang lain jangan banyak alpa karena dari kehadiran juga menentukan kelulusan. Ada yang ingin tidak lulus? Enggak. Mungkin terlalu cinta dengan kami gurunya di sini. Jadi inginnya nyambung lagi tahun depan kelas 3 lagi. Ada yang mau seperti itu? Enggak. Harapan tidak ada. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan ya, ibu ada sebuah ini ya, sebuah permainan, bukan permainan juga sih, yaitu tentang tebak-tebak profesi. Ada yang sudah mengenal tentang macam-macam profesi nggak? Ada ya? Ada Bu. Ada nampak nggak? Enggak? Nah, apa nak? Nggak jelas ya? Iya Bu. Nah, ini kira-kira dari profesi ini yang nomor 1 itu apa profesinya? Presiden. Dan bagus sekali. Yang nomor 2? Guru. Ada yang ingin cita-citanya di guru nggak? Seperti ibu? Ada ya. Jadi guru itu adalah cita-cita yang mulia. Nomor 3 apa itu? Dokter. Kemudian bagus. Yang nomor 4? Pedagang. Ada yang ingin jadi pedagang? Ada ya. Pedagang juga ini bisa menghasilkan banyak uang. Dan yang kelima itu apa itu? Dan yang keenam? Fotografer. Ada yang ini nih? Ada yang ada ya. Fotografer itu buat laki-laki dan perempuan. 7 apa itu? Teknik mesin. Nomor 8 itu apa? Sopir ya. Ya, boleh sopir angkot, sopir bus sekolah. Ya, nomor 9? Tukang pangkas. Ya, jangan anggap remeh sama tukang pangkas. Yang ke-10 apa itu? Tukang kebun. Yang ke-11? Apa itu? Buat rumah. Tukang bangunan ya. Yang ke-12? Nelayan. Ke-13? Ke-14? Tukang parkir. Ke-15? Petani. Nah, jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua.
nanti di lain waktu akan Ibu sampaikan ya. Baik, kembali lagi ke tema kita yaitu tentang studi lanjutan ya. Nah, kira-kira anak Ibu ya sudah ada nggak di antara kalian yang terbayang kira-kira dari di kelas 3 SMP ini akan masuk kemana? Sudah fix kira-kira? Sudah ada yang sudah, ada yang belum. Baiklah, untuk memantapkan nanti pilihan anak Ibu semua ya, kita nanti akan membahas apa saja sekolah atau studi lanjutan SMP ya. Nah, ini sebentar lagi aku tayangkan videonya ya. Ini akan Ibu jelaskan dulu tentang skema karir SMP atau MTS atau MSN ya. Nah, dari SMP ini ya ada jenjangnya itu ke SMA, kemudian ada SMK, kemudian ada kursus. Nah, kalau untuk di SMA ini ya itu nanti bisa lanjutannya ke perguruan tinggi, boleh ke kursus atau training ya, baru nanti ke dunia kerja atau dunia usaha. Kemudian kalau dari SMK itu sama juga ya, bedanya apa? Kalau dari SMK itu bisa langsung bekerja ya. Dari SMK ini bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, kemudian bisa ke bekerja, kemudian kursus training, kemudian bisa juga dari paman SMA itu mau ke kursus. Tahu nggak kalian kursus itu apa nak? Di kita ini memang belum ada, tapi kalau di Medan, di Banda Aceh itu ada. Misalnya mau masuk kursus mesin atau teknik mesin ya, selama satu tahun, dia waktunya boleh ditentukan. Nah, setelah 1 tahun itu nanti akan mendapatkan sertifikat, boleh misalnya tentang multimedia, tentang komputer ya. Jadi 1 tahun mengikuti kursus, kemudian bisa langsung bekerja. Tapi bukan ijazah yang didapatkan, hanya sertifikat. Yang tujuan dari ketiga ini adalah baik SMA, MA, kemudian SMK, kursus, tujuannya itu akan ke dunia kerja atau karir ya. Nah, next ke selanjutnya. Nah, ini lulus SMP atau MSN mau kemana ya? Jadi di pikiran anak Ibu semua pasti seperti itu ya kan? Nah, jadi kalau di SMA itu ada 3 jurusan. Nah ya, apa aja kira-kira? Kalau di SMA itu ada jurusan matematika, kemudian ada jurusan ada IPS. Kalau SMK kira-kira apa? Banyak ya. Kalau di SMK itu ada kalau nggak salah Ibu 9 jurusan. Nah, walaupun di sekolah kita ini jurusan SMK-nya itu terbatas, tapi kalau di kota-kota besar itu jurusannya bisa sampai 9 ya. Nah, kalau di sini udah ada nggak kalian tanya-tanya jurusan apa saja? Udah, apa aja yang ada di SMK dekat kita? DKJ, kemudian apa lagi nak? Listrik, terus pertanian atau mekanik? Ya, mekanik. Kalau yang di Takengon itu ada tata busana, ya, tata boga. Kemudian apa lagi? Perhotelan. Kemudian apa lagi? Pariwisata, ya. Jadi anak Ibu, kalau misalnya kalian itu pengen tamat SMK itu langsung bekerja, bagusnya itu masuknya ke SMK. Ingin langsung bekerja karena apa? Perbedaan SMA dan SMK itu adalah kalau di SMK itu lebih banyak praktek dia, ya. Kalau laki-laki ingin ke mesin, ya, otomotif, ya ambil di SMK. Nanti setelah itu mau memperkuat atau memperdalam ilmunya, ambil kursus 1 tahun. Nah, bisa buka usaha, ya. Jadi jangan ikut-ikutan Misalnya si Jakira itu kan bakatnya di IPA, dia ingin masuk ke
IPA. Karena kawan satu bangkunya si Olivia akrab sekali dengan si Jakira, pingin ngambil IPA juga. Padahal si Olivia ini pelajaran IPA misalnya mengantuk. Akhirnya ketika di SMA dia asik bolos karena nggak sesuai dengan bakat minat. Makanya jangan ikut-ikut kawan ya. Kalaupun kita kawan akrab, nggak satu sekolah, nggak satu jurusan, nggak masalah. Komunikasi kan tetap jalan. Sekarang kita di Jakarta, kawan kita di sini bisa berhubungan, ya kan? Via apa? Via WhatsApp. Sekarang jaringan selulernya lebih mantap. Kalau zaman ibu dulu masih celurit HP-nya. Kalau sekarang ini kita bisa video call, bahkan sama orang luar negeri juga bisa. Kalau kawan kita kuliahnya di luar negeri, kita bisa saling video. Jadi nggak usah karena pengaruh kawan. Dilihat dari bakat dan minat. Kemudian lihat juga dari apa kira-kira? Ini dia. Pertimbangan dalam memilih peminatan atau jurusan. Yang pertama sekali adalah prestasi belajar. Ini setiap semester ada menerima rapat kan? Ada, Bu. Ada dilihat kira-kira nilai yang mana yang tinggi? Ada, Bu. Nah, dari situ kan sudah nampak. Kalau tingginya di bidang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, berarti Anda semua kemungkinan itu berbakat dan peminatnya itu di bidang bahasa. Kalau yang lain misalnya di bidang IPS, ya ambil IPS. Ya, jadi sekarang ini nggak ada kesannya kalau ngambil jurusan IPS anak-anak bandel, anak-anak yang kurang pintar, enggak. Kalau zaman ibu dulu, iya, anak-anak IPS itu adalah siswa-siswa pilihan yang bandel kan? IPA itu berarti kelas unggulan. Itu adalah salah. Kalau sekarang ini program pemerintah itu sudah mantap. Jadi disesuaikan dengan bakat minat. Nanti setelah kalian tahu, kemudian lihat dari nilainya, kemudian konsultasi dengan orang tua dan konsultasi dengan wali kelas dengan ibu, ya. Kalau sudah oke nanti barulah kami buatkan penjurusan. Ada nanti ibu kasih rekomendasi namanya untuk masuk ke sekolah ini SMA atau SMK. Jadi syaratnya sekarang kalau mau masuk ke SMK atau SMA itu harus ada rekomendasi dari guru BK. Makanya sekarang nilai kalian ibu lihat, kemudian dari bakat minatnya, dari cita-citanya, dari hobinya, dari situlah akan menentukan yang mana sih yang sebenarnya yang bagus, jurusan yang diambil. Supaya jangan ini banyak salah pilih jurusan, ya kan? Banyak sekali misalnya abang-abang kalian yang ketika di kuliahnya itu salah jurusan. Ada nggak kalian lihat di lapangan? Ada, Bu. Nah, dampaknya apa itu? Bekerjanya tidak Semangat. Contohnya ini bapak kalian di rumah, ya suami ibu itu hobinya itu ke bengkel, tapi salah jurusan, ngambilnya komputer. Sekarang bapak nggak mau bekerja, tapi kalau berbengkel itu sampai malamnya dia tidak merasa lelah. Kenapa? Dia suka, ya. Makanya anak ibu seperti itu. Kalau misalnya di bengkel ya nggak masalah, bukan berarti bengkel itu nggak menghasilkan uang, ya. Jadi hilangkan persepsi yang salah. Bukan hanya karir itu harus jadi dokter, jadi guru, jadi PNS, tapi kembangkan. Apalagi sekarang ini kita dituntut di abad ke-21 ini berpikir apa? Kreatif atau creative thinking. Jadi anak-anak ibu ini dituntut untuk kreativitas. Misalnya siapa namanya tuh, si Tamara, ya. Dia hobi melihat YouTube masalah menjahit, tutorial menjahit, nggak masalah, dikembangkan. Siapa tahu bisa menjadi desainer terkenal. Dikembangkan pikirannya, bukan berarti kita bekerja berkarir itu hanya untuk jadi misalnya siapa namanya ini, si Husaini atau si siapa, Syahrul, ya. Syahrul atau Husaini pengen buka usaha peternakan ikan misalnya, ya. Di kita ini di Banda Meriah yang nggak ada ikan apa misalnya, ikan lele, ya. Buka usaha tentang ikan lele itu bisa menciptakan sampai 50 karyawannya kalau berarti usahanya sudah maju, ya. Jadi mengurangi pengangguran
belajar di Indonesia. Bangga nggak kita seperti itu? Bangga. Puan misalnya suka ini mendesain, membuat sepatu, lihat pola sepatu misalnya. Jangan sampai yang terkenal buat sepatu itu hanya dari daerah lain. Yang terkenal buat sepatu di mana? Pabrik sepatu di Bandung. di Bandung dan di kota-kota besar lainnya. Usahakan kita juga dari Aceh ini ada membuat pabrik-pabrik yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, bisa dipahami kira-kira nggak? Bisa, Bu. Nah, itu masalah pertimbangan dalam memilih peminatan, prestasi belajar, kemudian prestasi non akademik. Ini kira-kira apa? Non akademik. Yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Misalnya hobi mengikuti pramuka gitu ya. Kemudian apa lagi? Masalah seni ya. Seperti kemarin Tamara alhamdulillah bisa mewakili sampai ke Banda Aceh. Berarti bisa jadi si Tamara ini di bidang seninya ya. Bagus, itu yang diasah, kemudian dikembangkan. Kemudian minat belajar yang tinggi. Ada nggak anak ibu ini misalnya ketika matematika masuk ngantuk? Ada, Bu. Ya, ketika bahasa Inggris, aduh ibunya nggak usah datang. Ada, Bu. Itu berarti kurang berminat. Tapi kalau pelajaran yang ini misalnya, ada pelajaran seni, yes. Ya, itu berarti minatnya adalah di Seni. Kemudian dari cita-cita. Udah ada yang terbaik cita-citanya? Kalau nggak ada punya cita-cita ini, dari sekarang sudah bisa dipersiapkan. Walaupun di SMP ini ya masih berimajinasi. Kenapa? Masih berubah cita-citanya. Saya lihat tetangganya pakai seragam tentara, kayak keren. Saya ingin jadi tentara. Dia tetangganya jadi dokter. Saya ingin jadi dokter. Jadi anak ibu dari sekarang kenali, saya di matematika oke. Berarti kayaknya saya ini cocoknya di bidang kedokteran. Ini jangan milih dokter, tapi dia ketika lihat darah aja pingsan. Ya. Ketika melihat jorok-jorok sedikit dia merasa jijik. Kesehatan nggak ada namanya jijik, karena langsung menangani pasien ya. Jadi kalau kira-kira nggak sanggup lihat darah itu gimana menjadi dokter, mau menangani pasien yang tabrak dia yang pingsan duluan? Nggak mungkin ya. Kemudian perhatian dari orang tua. Dari sekarang ada nggak komunikasi dengan orang tua? Ada, Bu. Ma, saya pinginnya masuk ke sini, Ma, karena saya bakatnya di sini. Ada nggak? Ada, Bu. Ada yang berbeda antara orang tua dan anak? Ada juga, Bu. Ada. Dikonsultasikan secara baik, Pak. Buat orang tua juga yang terbaik untuk Anaknya. kemudian deteksi Potensi. ya. Jadi kemampuan kalian harus kalian ketahui. Nah, ini kelompok peminatan jurusan di SMA dan di MAN ya, MA. Itu ada IPA dan IPS, kemudian bahasa. Kalau kelompok matematika apa saja itu? Matematika, fisika, kimia. Kalau IPS, Sejarah, sosiologi, ekonomi, geografi. kalau bahasa, Bahasa dan sastra Indonesia, bahasa dan sastra Inggris, bahasa dan sastra asing lainnya, antropologi. nah, kira-kira udah terbayang ya? Inilah gambaran pelajaran yang kalian pilih nanti di SMA. ya. Jadi kalau misalnya bahasa itu bukan hanya bahasa Inggris, bisa jadi kalau di kota besar kalian, misalnya di Banda Aceh, itu yang dipelajari sekarang bukan terkenal bahasa Inggris lagi, tapi udah bahasa Jepang. bahasa Mandarin. Kita ini jangan bahasa Inggris, karena bahasa Indonesia pun masih Tidak lancar. Makanya usahakanlah kita itu belajar. Apalagi anak ibu ini pemikirannya belum bercabang-cabang, ya. Sampai sering ibu sampaikan. Kalau seperti ibu ini udah banyak. Ketika belajar udah mikirin beras ada nggak ya? Ya kan? Ketika belajar nanti adik ganggu, ya. Buatin susu dan sebagainya. Kalau anak ibu nggak ada kan pikiran ke sana. Makanya sering-sering belajar, melatih, ya. Kemudian ini prospek kuliah atau studi lanjut. Bisa nanti kalian lihat prospek karirnya bagaimana. Kemudian kalau studi lanjut bidang ilmu sains apa, ya.
kuliahnya nanti bisa menjurus ke bidang sains, kemudian teknik, ya. Teknik harus kuat matematikanya, ya. IPA-nya juga harus mantap. Kemudian ke bidang kesehatan. Jadi kalau kalian mau masuk ke kesehatan harus ngambil jurusan IPA. Kemudian bidang komputer dan bidang ilmu pendidikan. Kemudian kalau IPS tadi itu ekonomi. Kalau mau jadi teller bank misalnya, ya, itu ambil di IPS, ya. Kemudian yang berhubungan dengan ilmu hukum, misalnya mau jadi pengacara. Ada yang ingin jadi pengacara? Itu kalau ingin jadi pengacara ngambil IPS. Kemudian bidang bahasa itu termasuk juga ke bidang ilmu seni. Kemudian bidang ilmu psikologi, kemudian desain juga bisa di bidang bahasa. Enak ya? Nah, kemudian ini SMK, ya, informasi mengenai SMK, ya. Kalau pertimbangannya itu adalah SMK itu lebih mengutamakan kekhususan atau keterampilan. Seperti yang sampaikan tadi, kalau di SMK itu lebih ke praktek. Jadi teorinya itu sedikit, langsung terjun ke lapangan. Misalnya otomotif, kerjanya atau kursusnya langsung ke bengkel, ya. Kemudian dalam menentukan pilihannya itu harus disesuaikan dengan keahlian. Jangan masuk ke bengkel, kita nggak tahu sedikit pun baut yang mana, kemudian mana alatnya, ya kan? Jangan salah-salah. Kemudian masuk ke komputer, kita nggak suka ketika lihat bayangan laptop aja kita udah pening gitu kan, ngantuk. Makanya harus disesuaikan, ya. Kemudian lulusan SMK ini selain memiliki keahlian sebagai bekal memasuki dunia kerja, kemudian juga bisa masuk kuliah. Jadi bisa kuliah, bisa langsung ke kerja, ya. Kalau taman SMA umumnya itu lebih banyak teori, ya. Ini adalah kelompok peminatan yang ada di SMK, nah, ya. Nah, ada 9 kalau nggak salah Ibu, di sini ada 8. Yang pertama teknologi dan rekayasa, kemudian teknologi informasi dan komunikasi, ya. Ini TIK. Kemudian kesehatan. Ada SMK bidang kesehatan, tapi di kita ini belum ada. Di Banda Aceh ada, nah, ya. Banda Aceh, Medan ada. Kemudian agrobisnis, agroteknologi, ya. Ini kalau misalnya mau menjadi orang yang berbisnis, masuklah ke SMK jurusan agribisnis. Kemudian perikanan dan kelautan ada di kita ini? Enggak ya. Di Banda Aceh ada. Kemudian bisnis dan manajemen. Biasanya untuk perkantoran. Kemudian pariwisata. Kemudian ada seni dan kerajinan. Yang ke-9 ada perhotelan. Kira-kira dari yang Ibu sampaikan ada nggak terbayang ini? Ada nggak? Udah terbayang minatnya kemana? Ada nggak nama wawasannya? Ada ya. Nah, jadi tadi pada saat kita akan memilih studi lanjutan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melihat dari prestasi. Kemudian apa lagi? Prestasi non akademik, ya. Itu kita lihat misalnya dari bidang-bidang yang lain, bidang seni, bidang bahasa, apa yang menonjol di diri kita. Kemudian minat belajar yang tinggi, ya. Udah nampak ya apa minat kalian yang lebih tinggi di pelajaran tertentu? Iya, Bu. Ya. Kemudian yang keempat adalah cita-cita. Yang kelima perhatian orang tua. Tapi dengan orang tua itu harus dijaga komunikasi. Kemudian deteksi potensi. Bagus anak-anak. Ini Ibu akan memberikan sebuah video, ya. Sebuah video. Udah bosan belum ini? Belum. Nah, ini ada video tentang studi lanjutan. Dengar? Dengar ya?
lebih lengkapnya lagi, mari kita belajar bersama. Yuk, simak video ini. Pada dasarnya, SMA atau SMK sama-sama baik dan memiliki prospek masa depan yang bagus. Bagaimana tidak? Kalau misal salah satu dianggap lebih bagus, mengapa pemerintah tetap membuka SMA atau SMK? Artinya, tidak ada yang lebih unggul antara satu dengan yang lain. Namun, bila kita berbicara karakteristik, pasti ada perbedaan antara SMA atau SMK. Sebagai bahan pertimbangan, yuk simak informasinya. SMA memiliki singkatan sekolah menengah atas, di mana jenjang sekolah menengah setelah lulus sekolah menengah pertama dengan masa pembelajaran 3 tahun, dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Pada jenjang ini, siswa lebih diberikan materi teoretik yang mendalam daripada jenjang SMK yang menitik beratkan pada praktik secara langsung. Karakteristik SMA: yang pertama, memiliki penguasaan teori yang baik. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan bersifat pengetahuan. Yang ketiga, didik memperoleh ilmu praktik. Yang keempat, dipersiapkan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya, perguruan tinggi maksudnya. Karena hampir semua jurusan perguruan tinggi terbuka untuk jenjang SMA. Dan yang terakhir, setelah tamat belajar, lapangan pekerjaan terbatas karena ilmu praktik yang belum maksimal. SMK disebut juga sekolah menengah kejuruan. SMK merupakan jenjang setelah menempuh jenjang sekolah menengah pertama. SMK dimulai dari kelas 10 hingga kelas 12. Dalam pelaksanaannya, SMK memiliki berbagai macam jurusan untuk menunjang kebutuhan keterampilan masa depan. Jadi, jika kita pelajari apa manfaat peminatan, yaitu kita dapat mengidentifikasi kemampuan diri kita sendiri. Baik, jadi dari video ini sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa kalau kita salah dalam memilih jurusan, ya, kalau zaman Ibu dulu namanya jurusan, kalau sekarang ini namanya lebih keren, yaitu peminat. Kalau kita salah dalam memilih minat, nah jadinya disampaikan di video tadi adalah bisa sampai kita di DO. Tahu nggak di DO, nak? Tahu. Apa itu di DO? Dikeluarkan. Di DO itu, jadi di SMA atau SMP itu kan 3 tahun sekolahnya. Kalau di kuliah itu diberi waktu 6 tahun. Kalau selama 6 tahun kita tidak bisa tamat, ya tidak bisa menamatkan kuliah, kita di DO alias dikeluarkan dan tidak bisa masuk ke perguruan tinggi yang lain. Sudah dipecat gitu atau di DO. Makanya anak ibu jangan sampai salah dalam memilih jurusan. Baik, tolong keluarkan satu kertas lembar, ya. Kertas 1 lembar. Sudah? Nah, ini tugasnya adalah buatlah gambar tangga
akhiri. Assalamualaikum